Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Halo. Boleh lihat tangan-tangannya yang bersuka cita? Haleluya, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, sedikit perkenalan singkat. Nama saya Anes Kelvin, mungkin yang di spanduk atau di iklannya ada. Dan saya membantu pelayanan di tempat ini di bawah kelas gym anak usia kelas 6 sampai kelas 3 SMA. Dan jadi sekalian promosi kalau ada Bapak Ibu yang punya anak kisaran atau range usia segitu, boleh nanti hubungin saya atau hubungi dengan tim saya biar sama-sama anak Bapak Ibu dapat saya bina, dapat kita bina sehingga menjadi generasi yang maksimal. Amin. 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 Ibu. Amin. Karena bagaimanapun juga mereka ketika memasuki usia muda itu rentan sekali dan perlu didasari atau dibekali firman Tuhan. Supaya kenapa? Supaya ketika mereka melewati masa-masa rentan itu mereka semakin cinta dan takut akan Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya, dan tentunya Bapak Ibu semua saudara di sini sepanjang minggu yang lalu sudah dijelaskan mungkin dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya tentang tema gereja kita, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu, nah saya ini kebagian jatah seri penutupnya nih minggu ini, khususnya di ibadah pagi. Nah lalu saya memutuskan untuk mengambil atau memberikan judul buat Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Slide-nya boleh ditampilkan. Oke, ini judul yang saya berikan buat Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini, yaitu sukacita yang sesungguhnya. Kenapa sih Pak? Kenapa Bapak berikan tema atau judul sukacita yang sesungguhnya? Nanti saya akan jelaskan secara detail, secara singkat, karena durasinya juga lumayan pendek. Nanti nggak apa-apa saya jelaskan secara singkat dan sederhana. Apa sih sebenarnya sukacita yang sesungguhnya itu? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami dan mendapatkan sukacita yang sesungguhnya itu? Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita melihat. Hendaknya sukacita, next slide-nya. Oke. Hendaknya sukacita dari Allah melimpah dalam hidup kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan, ya pengharapan itu Elpis, kalau Bapak Ibu tahu bahasa Yunaninya, memenuhi kamu dengan segala sukacita, harah, karas, dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, Agios Pneumatos, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hendaknya sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita. Amen. Ini yang firman katakan buat kita. Supaya kenapa? Supaya ketika hidup kita penuh dengan sukacita, kita dapat meluapkannya atau membagikannya kepada sesama kita. Amen. Setuju Bapak Ibu? Amen. Sebab ketika kita bersukacita, siapapun yang kita temui, pasti orang lain akan melihat bahwa kita anak Tuhan yang berbeda, penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Untuk itu hendaknya setiap kita melimpah dengan sukacita ini. Next. Sebab engkaulah harapanku, Tikvah, ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amen. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara semua bahwa harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Amen. Manusia seringkali mengecewakan kita. Manusia seringkali ingkar janji kepada kita. Tetapi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, Ia setia. Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Amen. Amin Bapak Ibu. Amen. Jadi pastikan Bapak Ibu semua di tempat ini, gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab masa depan sungguh ada, dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Amen. Bahkan di Yeremia dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan masa depan yang penuh Harapan. dan bukan rancangan Kecelakaan. Lebih lanjut kita lihat. Next Sebelum sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Mungkin kita nggak pernah ketemu face to face dengan Yesus ya, 2000 tahun yang lalu. Dia hidup, dia datang ke dunia, tetapi berbahagialah di setiap
kita di tempat ini, saya percaya bahwa kita semua percaya kepada Yesus. Amin. Kita benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada Yesus, sehingga apa yang kita percayai itu menimbulkan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan buat setiap kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Next, ini kita di sini melihat ya Bapak Ibu bahwa Kristus adalah pengharapan. Di awal tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan, karena Yesuslah, Tuhanlah pengharapan kita. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa Bapak Ibu semua? Pengharapan Akan kemuliaan. kemuliaan. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, tidak akan pernah sia-sia ketika Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini menggantungkan iman percayamu, pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kau belum melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu, tapi percayalah, ketika waktunya Tuhan dinyatakan, kehendaknya terjadi atas hidupmu, maka engkau akan sungguh-sungguh melihat bahwa kebesaran dan kuasa Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Amin. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah surut imanmu, jangan pernah kau tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan, harapanmu kepada Tuhan, sebab masa depan sungguh ada. Amin. Lalu pertanyaan yang tadi saya katakan juga di awal, bagaimana caranya Pak untuk mendapatkan sukacita yang sesungguhnya? Bapak Ibu, sukacita mungkin seringkali diartikan mendapatkan sesuatu, betul, lalu senang, bergembira, happy, dapat sesuatu, dapat materi dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu harus tahu juga bahwa di luar sana, sekalipun mereka belum kenal Tuhan, tetapi ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka juga tetap bersukacita. Mereka bergembira pastinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak usah jauh-jauh deh. Ketika misalnya kemarin kita merayakan Sinja gitu, ketika kita dapat berbagi kepada sama kita yang di luar anak Tuhan, sekalipun mereka dapat angpau, mereka bersukacita. Lalu apa bedanya Pak nih? Bapak bilang sukacita yang sesungguhnya. Nah pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa sih sebenarnya sukacita yang sesungguhnya itu, yang tidak terkatakan atau yang tidak melebihi segala sesuatunya. Kita akan lihat yang pertama. Ini cara yang pertama ya Bapak Ibu untuk bisa kita mendapatkan mengalami sukacita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang pertama kita akan melihat, datanglah ke dalam hadiratnya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini versi LAI ya Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Bapak Ibu semua melihat dalam terjemahan NAU, next Pak. Nah, you will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your presence, hadiratmu penuh dengan sukacita. In your right hand there are pleasure forever. Bapak Ibu semua, kita sama-sama tahu bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, betul? Setiap hari sudah pasti kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, alangkah jauh lebih bijaksananya ketika kita kapanpun dan dimanapun, sebelum memulai aktivitas sebelum kita berangkat kerja atau sebelum kita tidur dan lain sebagainya, Tuhan rindu untuk setiap kita umatnya, khususnya di tempat ini, kita semua datang ke dalam hadirat. Amin. Sebab hadiratnya melimpah dengan sukacita. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh
bersekutu dengan Tuhan, membangun mesbah penyembahan dengan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu semua mengalami sukacita yang luar biasa itu? Ketika Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini berkeluh kesah tentang Tuhan, bercerita semua tentang pergumulan, permasalahan hidup Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketika Bapak Ibu selesai berdoa menyembah Tuhan, Bapak Ibu mengalami sukacita yang luar biasa itu. Matius 11 mengatakan bahwa marilah semua kepadaku yang letih lesu yang berbeban berat. Aku akan memberikan apa Bapak Ibu? Kelegaan bagi kepadaku. Kalau kita datang ke pribadi yang tepat, kalau kita datang ke dalam hadiratnya, saya sangat percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah kepada Bapak Ibu semua. Dan itulah sukacita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya mengalaminya. Setiap hari seharusnya kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Semakin sukacitanya melimpah penuh dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan pasti kita akan berpikir dan berpersepsi bahwa semuanya pasti untuk Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Tapi yang terlebih penting adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hati, kekuatan jiwa dan akal budimu. Datanglah ke dalam hadiratnya. Setiap orang yang datang ke dalam hadiratnya, dia pasti akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masalah boleh tetap ada, pergumulan mungkin akan tetap ada, tekanan akan tetap ada. Tetapi ketika sukacita itu penuh dan melimpah dalam hidup kita, kita pasti bisa menghadapi. Asal kita bertemu Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 berkata bahwa tinggallah di dalam aku. Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, ketika engkau tinggal di dalam aku di dalam engkau pasti berbuah. Sekali lagi Bapak Ibu, datanglah ke dalam hadirat. Ketika engkau Bapak Ibu semua merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa itu pasti akan menjamah dan merawat Bapak Ibu semua. Dia akan ganti ratapanmu, tangismu dengan sukacita yang melimpah, sehingga engkau diberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi semua permasalahan dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Oke, ini yang pertama, saya nggak akan lama-lama di sini. Yang kedua, tapi sebelum masuk yang kedua kita akan lihat di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini Mazmur Daud ya, hanya dekat Allah kita merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ketika kita dekat Allah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja. Amin. Sebab dialah gunung batu dan kota benteng kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kata kesetiaan di sini artinya Bapak Ibu bukan seminggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, tetapi sampai putus nafasmu seharusnya engkau tetap dekat dengan Tuhan. Sampai akhir hidupmu engkau harus tetap dekat dengan Tuhan. Ketika Daud mengalami masa-masa yang sukar dalam hidupnya, masa-masa yang gak enak dalam hidupnya, dia menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Sekalipun dia harus dikejar-kejar oleh Saul dan musuh-musuhnya, tetapi Daud tahu bahwa di dalam Tuhanlah ada ketenangan. Di dalam Tuhanlah ada kekuatan. Di dalam Tuhanlah ada sukacita yang melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana sih caranya untuk mengalami atau mendapatkan sukacita yang sesungguhnya itu. Ini yang kedua Bapak Ibu. Bertahanlah dari setiap pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. LAI sekali lagi menerjemahkan kebahagiaan, tapi bahasa aslinya itu sukacita. Harap, sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, perasmos,
Sebab kamu tahu bahwa ujian dokimaze, dokimon terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, hupomone. Bapak Ibu, tanggal 1 yang kemarin, kalau semua orang merayakan Xinjia Imlek ya Bapak Ibu ya, tanggal 1 kemarin ya, saya diizinkan Tuhan mengalami yang namanya Omikron Bapak Ibu. Yang kedua kali, yang pertama saya sudah lulus. Waktu itu saya harus menginap 10 hari di rumah sakit. Yang kedua, saya terkena lagi Omikron. Dan tidak itu saja, bukan saya doang yang kena, tetapi seluruh anggota rumah saya yang kena virus yang atau yang sering banyak terjadi sekarang ini. Nah, saya melihatnya gini Bapak Ibu, bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Ketika kita terkena virus itu, satu-satunya pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kesembuhan kita. Sekali lagi, yang Tuhan mau kita tidak boleh kalah atau menyerah, bahkan bersungut-sungut di dalam Tuhan. Makanya firman-Nya berkata bahwa anggaplah sebagai suatu sukacita, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh mendapatkan atau mengalami sakit penyakit ini. Enggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Kok sukacita Pak? Ya, enggak ada alasan lain Bapak Ibu. Ketika kita mengeluh, ketika kita menyerah pada keadaan dan situasi, justru imun tubuh kita semakin lemah. Makanya firman berkata hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa Bapak Ibu? Pulang. So hadapilah pencobaan, bertahanlah dalam pencobaan. Supaya kenapa? Supaya itu menghasilkan ketekunan. Kenapa sih Pak pencobaan harus ada dalam hidup kita Pak? Apalagi ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, iblis gak senang pastinya Bapak Ibu ketika kita dekat dengan Tuhan. Betul? Dia akan berulang kali mencari celah untuk supaya kita bisa jatuh di dalam Tuhan. Dia gak pengen kita dekat dengan Tuhan. Untuk itu kita harus mengerti dan memahami Bapak Ibu bahwa pencobaan gak mungkin gak ada dalam hidup kita. Tetapi hadapilah dan bertahanlah. Lewatilah pencobaan itu sampai keadaanmu pulih, sampai Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Itu yang Tuhan mau. Kenapa sih Pak kita harus bertahan Pak? Next. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya betul, ketika saya mengalami sakit itu sangat-sangat gak enak, itu sangat menderita. Tenggorokan itu kering banget kayak kebakar gitu, badan meriang, pokoknya gak enak lah Bapak Ibu. Ada pileknya sedikit, bahkan saya masih punya baby yang masih umur 2 tahun itu juga kena imbasnya. Tapi kami semua terus bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melewati hari demi hari pencobaan itu. Kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Sekalipun ketika kami berdoa nggak langsung mujizat terjadi, itu bukan tujuan kami, tapi yang pastinya adalah harapan kami tetap hanya kepada Tuhan. Amen. Sebab di dalam kelemahan pula kuasa-Mu semakin sempurna. Dan puji Tuhan akhirnya Bapak Ibu, kami keluarga berhasil melewati masa pencobaan ini. Amen. Makanya tadi saya katakan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatunya itu ada di dalam tangan Dia. Makanya Bapak Ibu tetaplah bersukacita. Alami dan rasakan sukacita yang sesungguhnya itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, yang melebihi segala sesuatunya. Bertahanlah, hadapilah, lewatilah pencobaan itu, sebab Tuhan akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu semua. Amin. Next kok. Pencobaan ada untuk membuktikan imanmu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian apa Bapak Ibu? Imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Kenapa sih Pak pencobaan tetap ada? Kenapa sih Pak pencobaan datang dalam hidup saya bertubi-tubi bahkan? Itu untuk membuktikan kemurnian iman Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Apakah di tengah-tengah masa yang sukar itu, masa-masa yang tidak enak itu, imanmu tetap murni percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dapatkah Bapak Ibu tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaanmu yang gak enak itu? Tetapkah Bapak Ibu Saudara semua bisa berkata bahwa God is so good all the time? Dapatkah kita semua dapat berkata kepada Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik, sekalipun aku harus mengalami sakit penyakit ini, sekalipun aku belum disembuhkan oleh Engkau, aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai iman percaya kita dikalahkan dengan keadaan oleh situasi apapun juga. Sebab apa? Sebab sukacita itu tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Mau situasimu diberkati, mau situasi hidupmu gak enak sekalipun, engkau harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Gak ada alasan lain. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat, jadilah umat-umat pemenangnya Tuhan. Makanya ketika nanti Yesus datang untuk kedua kali, dia akan bertanya kepada kita semua, adakah kudapati iman di bumi ini? Ketika kita tetap menggantungkan iman percaya kita kepada Tuhan sampai dia datang, kita dapat berkata bahwa ya Tuhan, aku tetap mempunyai iman kuat kepada-Mu. Musim boleh berganti, hari boleh berlalu, masalah akan tetap ada Tuhan, tetapi imanku tetap percaya kepada-Mu bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang aku sembah. Dan sebagaimanapun situasi dan kondisi yang terjadi Tuhan, aku tetap berharap dan mengandalkan-Mu saja. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jangan sampai kita kalah terhadap keadaan dan situasi. Biarlah sukacita itu terus melimpah dalam hidup Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Amin. Amin. Oke, kita akan melihat bahwa yang kedua, kita akan melihat bahwa next. Pencobaan ada untuk membuatmu apa Bapak Ibu? Tahan uji. Tahan uji. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pencobaan boleh ada karena untuk membuktikan kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Pencobaan boleh ada untuk membuat Bapak Ibu Saudara semua menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji. Biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli produk sesuatu atau barang di mall, itu pasti kan kita mencarinya yang tahan uji kan, Bapak Ibu. Sudah melewati quality apalah, untuk kemasannya, produknya, uji segala macam, pasti Bapak Ibu semua akan membelinya bukan? Nah, sama dengan halnya kehidupan kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan rindu untuk setiap kita semua di tempat ini, hendaklah hidupmu menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan banting. Amin Bapak Ibu. Tahan uji. Sebab orang-orang yang tahan uji itu pasti saya percaya kualitasnya mahal. Amin. Sulit untuk ditemukan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua di sini ya, saya nggak pernah tahu bahwa mungkin ada yang belum teruji dan lain sebagainya, tetapi saya mau katakan bahwa orang yang tahan uji, kategori orang yang tahan uji itu udah pasti kelihatan dalam hidupnya. Kalau sekalipun ada masalah, pergumulan dan apapun dalam hidupnya, dia tetap bersukacita dengan Tuhan. Kita nggak pernah lihat kayak dia hidupnya kayak gak ada masalah ya Pak. Ya betul. Karena kenapa?
karena hidupmu sudah teruji. Dan itulah dari sanalah kelihatan kualitas kerohanian yang di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu mau untuk kita setiap kita semua teruji di dalam Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah kalah oleh keadaan. Bahkan Yesus pun sudah memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana tidak seorang manusia dipukul, diludahi, dicambuk, gotong salib dan lain sebagainya, dia bisa kuat menghadapi itu semua. Aku telah memberikan teladan bagimu. Yesus pun rela menderita, naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita. So penderitaan yang kita alami sekarang ini cuma bilang ringan, gak jauh lebih berat dari Tuhan Yesus, bukan Bapak Ibu? So jadilah orang yang teruji. Amin. Teruji apa? Di dalam Tuhan. Next. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ingat ya Bapak Ibu, di Matius 4 Yesus pernah dicobai juga, bukan? Oleh siapa? Oleh siapa Bapak Ibu? Yesus menang. Menyala engkau iblis, engkau hanya harus berbakti kepada Allah saja. Makanya I-nya gede, Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dia akan memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Percayalah Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Asalkan kita mau tetap sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Asalkan kita berserah kepada Dia. Asalkan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga ketika jalan keluar itu kita bisa lewat atau kita bisa temukan terjadi dalam hidup kita, kita dapat menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena di masa-masa yang sukar, di masa yang lalu, saya dapat melewatinya bersama Tuhan. Tuhan tetap ada di tengah-tengah pencobaan yang saya alami. Dia menolong hidup saya ketika saya ada di dalam masa-masa lembah kelam seperti itu. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu semua. Yang ketiga, ini yang terakhir, secara cepat dan singkat. Bertekunlah untuk mendapatkan pengharapan yang penuh bahagia. Bagaimana sih caranya untuk mengalami atau kita mendapatkan sukacita yang sesungguhnya itu? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Datanglah ke dalam hadiratnya. Sebab hadiratnya penuh dengan sukacita. Dia akan memberikan sukacita buat Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua apa? Bertahanlah di dalam setiap pencobaan. Jadilah orang-orang yang tahan uji, yang memiliki iman yang teguh, yang kuat kepada Tuhan. Sekalipun apapun masalahnya, tetap Tuhan nomor satu dalam hidup saya. Yang ketiga, bertekunlah untuk mendapatkan pengharapan yang penuh bahagia. Apa sih Pak pengharapan yang penuh bahagia itu? Kita akan melihat dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Next. Ini pengharapan kita Bapak Ibu. Ini firman yang mengartikan, bukan saya Bapak Ibu ya. Saya tinggal membacakannya saja. Pengharapan kita adalah menerima apa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Airin. Damai sejahteranya Allah itu berbeda dengan damai sejahteranya di dunia ini. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Iman menjadi jalan masuk untuk supaya kita pengharapan kepada Tuhan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan dosa ya, kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, pengharapan yang penuh bahagia itu adalah kita menerima kemuliaan Allah. Amen. Kapan Pak kita menerima kemuliaan Allah? Nanti
kalau kita menjadi umat yang dipilihnya dan tetap setia. Nah, Bapak Ibu, satu hal sebagai bocoran saja, next. Untuk kita dapat bisa menerima kemuliaan Allah itu, yang kita harapkan penuh bahagia itu dalam kehidupan kita, itu sukacita yang sesungguhnya. Untuk masuk dalam kemuliaan harus apa, Bapak Ibu? Menderita. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Yesus Tuhan kita itu harus minum cawan Allah, yaitu naik ke atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita? Bukankah Mesias itu harus masuk dalam kemuliaannya? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat eklesia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang begini. Mesias saja udah mau menderita buat kita. So, kenapa kita harus kalah karena penderitaan? Betul? Seharusnya Tuhan kita sudah memberikan contoh, kita pun akan mencontoh apa yang Tuhan kita atau yang terjadi kepada Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu, saudara semua melihat bahwa murid-muridnya Yesus itu semua mengalami gak enak dalam hidup. Ending hidupnya itu gak enak semua. Ada yang dipenggal, ada yang ditombak, ada yang disalib terbalik, ada yang disalib X, ada yang harus masuk ke penggorengan, dibuang ke Pulau Patmos dan lain sebagainya. Kenapa sih mereka mau rela menderita semuanya itu untuk Tuhan? Karena mereka tahu pengharapan mereka adalah menerima kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Itu yang mereka kejar. Itu yang menjadi fokus mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika penderitaan mereka harus hadapi, harus ditangkap, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bukankah Yesus telah berkata atau memberitahu kepada kita bahwa kamu akan dibenci karena kamu, betul? Kamu akan ditangkap, kamu akan mengalami penyiksaan dan lain sebagainya. Tetapi berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, dan berbahagialah orang yang tahan uji, yang setia kepada pencobaan-pencobaan, maka dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak Ibu mau menerima kemuliaan Allah? Amen. Jangan pernah kalah oleh penderitaan. Lewati setiap penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Fokuskan hidupmu untuk mendapatkan kemuliaan Allah, bersama-sama tinggal di dalam Kristus. Doa Yesus di Yohanes pasal 17, ya Bapa, aku mau mereka tinggal bersama-sama dengan aku tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu doa Yesus buat kita semua, bahwa kerinduan yang terbesar Yesus adalah tinggal bersama-sama dengan kita. Itu sukacita yang sesungguhnya melebihi apapun juga, Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu semua tinggal bersama Yesus nanti di sana? Amen. Saya juga mau, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus fokuskan hidup kita terhadap hal ini, Bapak Ibu. Sebaliknya bersukacitalah, tuh firman bilang ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Jangan pernah takut untuk Bapak Ibu. Pak, saya nggak mau menderita, Pak. Pak, saya mau hidupnya enak aja. Menurut saya nggak bisa. Penderitaan itu akan terjadi. Penderitaan itu pasti akan Bapak Ibu alami semua. Tapi bersukacita sehingga engkau bisa didapati dan menerima kemuliaan Allah dalam hidupmu. Next. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, next satu lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita semua sama-sama bisa baca ya Bapak Ibu. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa dan persekutuan dengan penderitaan, supaya aku semakin serupa dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan? Jalani dan jangan takut terhadap penderitaan. Next, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah, kita semua umat pemenang, kita semua umat-umat pilihannya Allah, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan apa Bapak Ibu? Hidup yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Inilah pengharapan kita. Inilah sukacita yang sesungguhnya Bapak Ibu, saya mau bilang. Inilah sukacita yang kita nanti-nantikan, endingnya hidup kita, yaitu menerima hidup yang kekal. Mau Bapak Ibu? Itu adalah sukacita yang melebihi segalanya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mendapatkan sesuatu atau barang dan lain sebagainya, yes betul, kita pasti bisa merasakan sukacita. Tapi saya mau bilang itu sesaat. Betul Bapak Ibu? Dan itu pasti ada nilainya. Kalau kita dapatin sesuatu yang barang yang mahal, sukacitanya lebih lagi, apalagi kalau nilainya 5 jutaan atau jutaan. Tapi kalau kita dapetin yang cuma 500.000, ya pasti sukacitanya ya segitu. Terima kasih. Kalau dapet ya 10 jutaan atau bahkan ratusan juta, terima kasih kamsya, pasti begitu kan? Tapi kalau kita mendapatkan hal ini Bapak Ibu, inilah sukacita yang melebihi segala sesuatu yang tidak pernah terkata-kata. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Kejarlah hidup yang kekal itu. Fokuskan hidupmu untuk menerima kemuliaan Allah, yaitu pengharapan kita hidup yang kekal. Ini seharusnya menjadi fokus setiap umat-umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara semua, fokus hidup kita untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Next. Sebentar lagi saya selesai Bapak Ibu. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, Haris, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Pengharapan yang penuh bahagia itu adalah hidup yang kekal. Apa yang Bapak Ibu Saudara gantungkan selama ini, iman percayamu kepada Tuhan, engkau harus fokus untuk menerima sukacita yang sesungguhnya. Kesempatan kita semua sama Bapak Ibu di tempat ini. Jadilah orang-orang umat pilihan Tuhan yang terus berharap untuk menerima hidup yang kekal. Jangan pernah gantikan apapun juga sukacita yang sesungguhnya ini dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ya? Tetap taruh itu dalam hidupmu supaya engkau bisa menerima kemuliaan bersama-sama dengan Allah, yaitu hidup yang kekal. Sebagai kesimpulan, next. Inilah sukacita yang sesungguhnya. Jadi Bapak dari 3 poin yang saya telah jelaskan buat Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, kita akan melihat dalam satu ayat ini. Next. Firman Tuhan gak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Itu firman Tuhan amazing banget, luar biasa sekali kalau kita mau sungguh-sungguh menggali dan mencari kebenaran yang sejati. Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam Sesakan. dan bertekunlah dalam Doa. Yang pertama, datanglah dalam hadirat. Udah pasti ketika kau datang dalam hadiratnya, kau pasti sujud, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Dan lakukanlah itu terus-menerus. Bertekunlah di dalam doa supaya kau diberikan kelegaan, kekuatan untuk menghadapi apapun juga dalam hidupmu. Sabarlah dalam kesesakan. Bertahanlah. Hadapilah pencobaan-pencobaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Pasti itu akan memberikan solusi kelegaan dan kekuatan buat Bapak Ibu.
Dan yang terakhir, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Akan menerima kemuliaan Allah, yaitu apa? Hidup yang luar biasa sekali kan Bapak Ibu firman Tuhan. Ini semua perkataan Tuhan kita buat kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya mengundang untuk tim musik maju ke depan.